Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Sri Maisarullah dari kelas PBA 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang berjudul Madiyah dan Madaniyah. Tugas ini guna memenuhi tugas UTS pada mata kuliah studi Quran dan Hadis yang diampu oleh Ustadz Fatoni. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu pengertian Madiyah dan Madaniyah. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai pengertian Madiyah dan Madaniyah ataupun definisi pengertian Madiyah dan Madaniyah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan ulama dalam menetapkan apakah suatu surah tersebut termasuk Madiyah ataupun Madaniyah. Yang pertama yaitu ditinjau berdasarkan tempat turunnya surah tersebut. Dikatakan surah Madiyah apabila surah tersebut turun ketika Nabi Muhammad berada di Madinah dan sekitarnya. Yaitu seperti contoh ketika Nabi Muhammad berada di Arafah, Mina maupun Hudaybiyah. Kemudian dinamakan surah Madaniyah apabila surah tersebut turun ketika surah tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad saat di Madinah, seperti ketika Nabi Muhammad berada di Badar maupun Uhud dan lain-lain. Kemudian yang kedua ditinjau berdasarkan khitab atau seruan ayat tersebut. Apabila surah tersebut Madiyah, maka surah tersebut berisi seruan atau khitab kepada orang-orang ataupun masyarakat Mekah. Kemudian apabila surah tersebut dinamakan Madaniyah, maka surah tersebut berisi seruan ataupun khitab kepada masyarakat Madinah. Ketika surah Madiyah diawali dengan redaksi Ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian jika surah Madaniyah diawali dengan redaksi Ya ayyuhalladzina amanu. Mengapa demikian? Karena pada saat itu orang Mekah pada saat itu masih kufur. Makanya diawali dengan redaksi Ya ayyuhan nas. Sedangkan Madaniyah diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu karena pada saat itu orang-orang ataupun masyarakat Madinah sudah tumbuh benih-benih keimanan dalam hati mereka. Kemudian yang ketiga ditinjau berdasarkan waktu turunnya surah tersebut. Apabila dikatakan surah Madiyah ketika surah tersebut diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sedangkan dinamakan surah Madaniyah apabila surah tersebut diturunkan ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Jadi apabila surah tersebut diturunkan di luar kota Makkah, tetapi posisinya Nabi Muhammad belum hijrah, maka surah itu tetap dinamakan surah Makkiyah. Begitu pula sebaliknya, apabila surah tersebut diturunkan di luar kota Madinah, sedangkan posisinya Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, maka surah itu tetap dinamakan surah Madaniyah. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik surah Makkiyah. Surah Makkiyah diturunkan kisaran 12 tahun, 5 bulan dan 13 hari. Tepatnya dimulai pada tanggal 17 Ramadan. Adapun kriterianya sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap ayat mengandung lafaz sajdah. Kemudian setiap ayat mengandung lafaz kala. Kemudian setiap ayat dimulai dengan redaksi Ya ayyuhan nas, bukan Ya ayyuhalladzina amanu, kecuali surah Al-Hajj. Kemudian setiap ayat mengandung, setiap surah ataupun ayat mengandung ayat
mengandung cerita Nabi Muhammad dan umat-umat terdahulu. Kemudian setiap ayat mengandung cerita Nabi Muhammad dan Nabi Adam, kecuali surah Al-Baqarah. Kemudian setiap surah diawali dengan huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, dan sebagainya. Kemudian keistimewaan dari surah Makkiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berisi tentang ketauhidan, kemudian berisi tentang penetapan dasar-dasar hukum ataupun muamalah. Kemudian yang ketiga yaitu berisi tentang kisah-kisah Nabi dan ulama terdahulu ataupun umat-umat terdahulu. Yang terakhir yaitu surah Makkiyah itu pendek-pendek. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik surah Madaniyah. Yang pertama yaitu surah Madaniyah berisi tentang kewajiban ataupun sanksi atau had. Yang kedua yaitu surah Madaniyah menceritakan atau membicarakan orang-orang munafik. Yang ketiga yaitu surah Madaniyah berisi dialog antara ahli kitab. Kemudian materi selanjutnya yaitu manfaat mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu mengetahui bahwasanya Al-Quran berada pada puncak tertinggi sastra. Kemudian yang kedua, mengetahui hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang ketiga dapat dijadikan pembelajaran dan pengajaran bagi para mubaligh. Kemudian yang keempat, dapat mengetahui nasakh dan mansukh, membedakan nasakh dan mansukh apabila terdapat dua ayat, yang satu Makkiyah dan yang satu Madaniyah. Kemudian yang kelima, di situ manfaatnya dapat dijadikan melalui ayat-ayat tersebut kita dapat mengetahui kisah-kisah Nabi. Kemudian dapat dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu cara menentukan Makki dan Madani. Di sini terdapat dua metode, yaitu yang pertama manhaj sima'i naqli, yaitu pendengaran dengan apa adanya. Kemudian yang kedua metode manhaj qiyasi ijtihadi atau menganalogikan dan ijtihad. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah surah Madani dan Makki. Pembagian surah Makki dan Madani. Dalam Al-Quran terdapat 20 surah yang termasuk Makki dan Madani. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.